Apakah memahami pembelajaran makrifat itu susah? Kalau menurut saya pribadi, oke, halo semua. Assalamualaikum Sobat Syair dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel ini. Ya, sekarang saya sedang tidak bersama narasumber seperti biasanya. Namun di video kali ini saya akan coba menjelaskan secara ringan dan ya singkat perihal apa yang dimaksud makrifat itu sendiri. Seperti itu. Semoga dengan penjelasan saya yang ringan ini itu bisa dicerna dan difahami gitu oleh kalian. Oke, jadi untuk menjelaskan perihal makrifat ini dengan media YouTube seperti ini sebenarnya gampang-gampang susah seperti itu. Kenapa demikian? Karena dengan media YouTube yang audiensnya itu menjangkau semua kalangan, sedangkan makrifat itu sendiri harusnya tidak diungkapkan di sembarangan kalangan gitu. Jadi dalam yang sering mungkin kita ketahui, untuk menjelaskan makrifat itu biasanya berhubungan dengan makom-makom tertentu gitu. Biasanya untuk kita menjelaskan perihal makrifat tersebut, perihal teori-teori makrifat tersebut itu harusnya di kalangan-kalangan yang memang harusnya sudah sedikit paham, ya minimal dari dasar-dasar makrifat itu sendiri. Maka dari itu, di channel saya ini gimana caranya saya berbicara topik makrifat tersebut namun tanpa melanggar aturan-aturan yang memang sudah ada dalam berdakwah perihal topik makrifat itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Seperti apa sih pandangan saya terhadap makrifat itu sendiri, makrifat atau tasawuf seperti itu. Saya melihat makrifat ini adalah sesuatu hal yang unik. Juga ini adalah suatu inti dari konsep suatu agama yang kita jalani. Mengapa demikian? Karena di pembelajaran makrifat ini kita bisa menemukan titik temu yang luar biasa perihal konsep atau teori agama yang selama ini kita jalankan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke penjelasan makrifat lebih jauh, saya akan terlebih fokus ke dua penjelasan makrifat ini gitu. Jadi penjelasan makrifat yang pertama itu seperti ini. Sebenarnya terkadang ada seseorang yang sebenarnya sudah masuk ke fase makrifat tersebut, namun orang itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dia telah ada di fase makrifat tersebut seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang mungkin beliau itu tidak memahami teori-teori, pengetahuan-pengetahuan, pembelajaran perihal makrifat seperti itu. Dan untuk poin yang kedua, terkadang memang ada orang yang saat sudah masuk ke fase makrifat, orang tersebut mengetahui gitu dan sadar bahwasanya dia sudah ada di fase makrifat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya logikanya karena mungkin sebelumnya orang tersebut sudah belajar pengetahuan-pengetahuan makrifat itu sendiri. Nah, berbicara perihal pengetahuan-pengetahuan atau ilmu makrifat itu sendiri, pengetahuan makrifat ini bukan sekedar hanya teori yang langsung bisa kita baca atau bisa kita dengarkan dari seseorang memberikan penjelasan lalu kita bisa memahami gitu. Jadi memang tidak sesimpel itu jika kita ingin belajar pemahaman makrifat ini. Mengapa seperti itu? Jadi saya menilainya seperti ini. Makrifat ini sangat dekat hubungannya sama yang namanya rasa. Rasa juga hati. Seperti itu. Jadi apa sih yang saya maksud sangat berhubungan dekat dengan rasa juga hati seperti itu. Agar kalian gak bingung, akan saya coba berikan contoh pada kalian. Misalkan nih seperti ini, kalian ada kemauan untuk belajar perihal pemahaman makrifat. Dan kalian belajar secara teori, misalkan buku-buku tasawuf dan lain-lain. Ataupun kalian datang ke seorang
guru, di mana guru tersebut sudah bisalah ibaratnya menjelaskan teori-teori makrifat tersebut seperti itu. Namun di sini hubungannya makrifat itu sangat dekat dengan rasa itu seperti ini contohnya. Semisal nih ada buah nanas, ibaratnya buah nanas. Dan buah nanas ini untuk orang yang belum sampai ke fase makrifat, dia belum sama sekali tahu perihal rasa ataupun tahu tentang buah nanas ini, seperti itu. Dan misalkan nih seorang guru mau menjelaskan perihal nanas tersebut kepada orang yang mau belajar ini gitu. Bahwasanya daging buah nanas itu berwarna kuning, kulitnya seperti ini, seperti itu, daun buah nanas itu seperti ini, seperti itu, juga rasanya seperti ini, seperti itu. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mau seperti apa guru kita menjelaskan perihal nanas itu kepada kita, namun saat kita belum melihat nanas itu secara langsung, selama kita belum merasakan nanas itu secara langsung di tenggorokan kita, kita pasti masih belum tahu 100% seperti apa kategori nanas tersebut, baik itu dari rasa ataupun dari bentuknya, seperti itu. Ya, dengan kata lain seperti ini. Mungkin dengan kita hanya belajar secara teori, disitulah mungkin kita hanya mengetahui bentuk nanas secara gambaran saja, seperti itu, bahwasanya itu warna kuning, bentuknya seperti ini dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah dengan kita hanya mengetahui secara teori perihal makrifat tersebut, itu masih bukanlah suatu jaminan bahwa rasa kita itu memang sudah benar-benar juga udah sampai pada fase makrifat tersebut. Jadi itu yang saya maksudkan, bahwasanya makrifat ini sangat dekat hubungannya dengan rasa, seperti itu. Lantas yang kedua, bahwa makrifat ini juga sangat erat hubungannya dengan hati. Ya, karena di makrifat ini, di pendalaman makrifat ini, kita akan diarahkan untuk lebih sangat sensitif lagi pada rasa di hati kita, pada hati kita, seperti itu. Dan di pendalaman makrifat ini kita akan diarahkan, khususnya hati kita, untuk lebih sensitif kepada hal-hal buruk, juga hal-hal baik. Dengan kata lain, hal-hal yang disukai Allah dan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, seperti itu. Bahkan perbuatan-perbuatan buruk yang sifatnya halus. Maksud halus di sini adalah dalam arti sifat-sifat buruk namun yang sudah susah dibedakan oleh manusia, bahwasanya itu adalah perbuatan buruk yang tidak disukai Allah atau bukan, seperti itu. Bisa juga kata halus ini dalam arti seperti ini. Sebenarnya orang tahu jika itu adalah perbuatan buruk, namun itu menjadi suatu hal yang sudah dientengkan, bahkan sudah menjadi hal yang disepelekan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Jadi sudah dijadikan hal yang biasa seperti itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu. Jadi seolah kita diarahkan untuk lebih detail lagi kepada perihal-perihal yang disukai oleh Allah atau diperintah oleh Allah, dan perihal-perihal yang tidak disukai oleh Allah, seperti itu. Dan makrifat ini sendiri juga erat kaitannya kepada proses untuk mengenal Allah, seperti itu. Nah, dari yang saya ketahui, dalam kita berproses untuk mengenal Allah, kita itu dituntut, manusia itu dituntut untuk benar-benar menjadi sosok yang sebersih-bersihnya, seperti itu. Jadi untuk menjadi sosok yang sebenar mungkin, seperti itu. Jadi di pendalaman makrifat ini kita bisa mengkaji lebih detail lagi mana yang benar dan mana yang salah menurut Allah, seperti itu. Tentunya saat kita
bisa memahami lebih detail lagi perihal salah dan benar ini, itu akan meningkatkan kualitas pemahaman kita di hadapan Allah seperti itu. Dan pemahaman kita itu akan bermanfaat dan bisa meninggikan kualitas kita di hadapan Allah dalam proses mengenal Allah, tentunya saat pemahaman kita itu kita terapkan di kehidupan keseharian kita. Seperti itu, sobat. Sedikit contoh juga dari yang pernah saya alami, kemelut pikiran yang pernah saya alami. Pernah saya berpikir, kenapa ada orang yang sudah sangat rajin beribadah, dalam artian beribadah sholat, berpuasa, zakat, bahkan mampu melakukan haji gitu. Namun, mengapa dari sifat kesehariannya, sikap kesehariannya itu tidak mencerminkan orang tersebut sudah rajin melakukan ibadah itu, seperti itu. Nah, di situ saya sedikit tanda tanya seperti itu. Pernah saya cari jawabannya dalam jawaban seperti ini. Barangkali mungkin ada runtutan sholatnya yang belum sempurna, dalam artian mungkin cara wudhunya yang kurang benar, mungkin dalam pembacaan niatnya juga yang kurang benar, seperti itu, tajwid atau yang lain-lain seperti itu. Namun saat saya mengkaji hanya sebatas itu masih kurang memuaskan saya gitu. Kayaknya masih ada yang ganjal gitu dalam hati saya saat saya mengkaji jawabannya sebatas dalam itu, seperti itu. Namun saat saya mengkaji hal tersebut dalam mencari jawabannya di pembelajaran makrifat ini, di situ saya barulah menemukan jawaban yang benar-benar pas seperti itu. Namun mungkin untuk perihal yang seperti yang saya contohkan ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kita kembali ke inti pembahasan. Apakah memahami pembelajaran makrifat itu susah? Kalau menurut saya pribadi, tidak sesusah-susah itu juga sih. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya makrifat ini sangat dekat hubungannya sama rasa juga sama hati. Sebenarnya selain dekat hubungannya sama kedua poin ini, makrifat ini juga dekat hubungannya kepada perbuatan juga sifat manusia. Kita sekarang kembali ke awal pembahasan tadi, dua fokus pembahasan yang saya utarakan di awal video tadi. Ada orang yang terkadang sebenarnya dia sudah sampai ke fase makrifat. Namun orang tersebut tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwasanya orang tersebut sudah ada di fase makrifat. Mengapa demikian? Karena memang orang tersebut tidak pandai secara teori-teori, mungkin tidak pernah mempelajari perihal teori-teori makrifat itu sendiri. Nah, sekarang kita hubungkan kepada yang saya bilang bahwasanya makrifat ini juga erat hubungannya dengan sifat dan perbuatan. Nah, kita sinkronkan kepada contoh orang yang pertama ini. Mengapa orang ini bisa sampai ke fase makrifat? Ya, tentunya karena sifat dan perbuatan orang tersebut yang sudah mengantarkan dia kepada fase makrifat itu sendiri. Mungkin di situ bisa sobat pahami. Jadi itu sedikit penjelasan singkat dari saya perihal makrifat itu sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah mendalami pembelajaran makrifat itu bukan hanya sebatas atau sekedar kita fasih secara teori. Dengan kata lain, dengan kita fasih secara teori berarti kita sudah ada di fase makrifat itu sendiri. Jadi bukan sesimpel itu sih sobat syair. Jadi, makrifat itu tetaplah sangat dekat kaitannya dengan yang namanya sikap, perbuatan, laku dari sebuah teori. Maksud laku dari sebuah teori itu seperti ini. Kita belajar secara teori. Kita belajar kitab, kita belajar hadis dan lain-lain. Namun, teori itu juga harus kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari gitu. Itulah yang saya maksud laku dari sebuah teori, atau mungkin orang Jawa mungkin bilangnya lakon.
dari sebuah teori. Jadi, apalah manfaat sebuah teori saat lakon atau perilaku kita tidak sesuai dengan teori tersebut? Untuk sobat syair yang punya pertanyaan seputar kajian makrifat atau mungkin kurang paham dari apa yang saya jelaskan, bisa sisipkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di like juga subscribe buat kalian yang suka video dan channel ini. And sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum sobat syair.